Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana PKL liar dan premanisme di kawasan Pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur dapat diredam dengan cara humanisme, saat ini kita telah terhubung dengan Kapusub Sektor Pasar Induk Ramadjati, Ibda Abdul Basit. Selamat siang, Pak Basit. Selamat siang. Baik, Pak. Sebelumnya, apakah ada keluhan masyarakat tentang aksi premanisme dan PKL liar yang ada di Pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur, Pak? Baik, terima kasih. Kami sampaikan keluh kesah Kesah terjadi terjadi kami sebagai Kapolsek Sektor Pasar Induk sejak tanggal 26 Mei 2024. Alhamdulillah keluh Alhamdulillah keluh kesah kesah itu itu alhamdulillah bisa bisa terjadi ketika ketika pada tanggal 12 April 2025. Alhamdulillah Alhamdulillah untuk untuk keluh kesah itu kami kami lakukan kami bersama stakeholder stakeholder ada di Pasar Pasar Induk Induk sama-sama sama bekerja bekerja sama sama untuk membasmi prepanisme premanisme dan dan keluh keluh kesah kesah yang yang ada ada di di Pasar Pasar Induk Induk kami kami kaji kaji dan dan kami kami lakukan lakukan sehingga sehingga alhamdulillah alhamdulillah pada pada tanggal tanggal 12 12 April April 2025 2025 keluh kesah Pasar di Induk Pasar Induk alhamdulillah sudah tidak ada lagi. demikian. Demikian. Baik, Pak. Kemudian apakah sempat ada penolakan dari mereka saat penegakan penertiban dilakukan, Pak? Terkait Masalah untuk penertiban khususnya yang tidak melakukan kaki lima ya ya pada pada tanggal tanggal 9 9 Mei Mei 2025 2025 tidak tidak ada. ada. Namun Namun ada yang di Los Yosef itu cuma sebentar terkait masalah penolakan itu karena tidak tertibnya pedagang kaki lima di samping Los H Pasar Induk Ramadjati Jakarta Timur, sehingga pada tanggal 9 Mei 2025 pada pukul 9.00 UPB Pasar Induk Ramadjati bersama-sama stakeholder yang ada TNI Polri bersama-sama seluruhnya melakukan penertiban PKL yang ada di samping Los A yang dijadikan pusat oleh para pedagang di Pasar Induk khususnya. Alhamdulillah berjalan dengan aman dan lancar. Baik, Pak. Bagaimana strategi Anda sehingga aksi mereka dapat diredam secara humanis, Pak? Baik. Strategi yang kami lakukan yang pertama adalah menggali informasi terkait pada informasi keluh kesah daripada para pedagang wabil khusus yang ada di sini dan masyarakat yang ada di sini yang menginjak Pasar Induk. Kami gali informasi. Tentunya informasi tersebut kami laporkan kepada Kapolsek. Dalam hal ini juga Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Lili Pali. Dengan adanya keluh kesah daripada para pedagang dan masyarakat di sini, tentunya kami kolaborasi dengan TNI, manajer UPD Pasar Induk, PT RKN, tokoh agama, kiai para habaib dan para pedagang. Dalam hal ini NSP, API, Ketua RT, RW, Dua dan Camat. Itulah strategi yang kami lakukan. Bagaimana caranya? Dengan adanya informasi-informasi tersebut kami sampaikan kepada pimpinan, kemudian pimpinan mengadakan musyawarah sehingga dengan adanya keluh kesah daripada masyarakat itu, strategi kami lah yang dilakukan seperti itu. Jadi kolaborasi bersama-sama instansi terkait yang kami sebutkan barusan. Sebelumnya, truk bongkar muat sempat tersendat lama dalam prosesnya. Bagaimana pasca penertiban dilakukan, Pak? Ya, alhamdulillah selesai pasca kami melakukan penertiban pedagang kaki lima, alhamdulillah. Pada malam harinya ketika malam Sabtu kami ketemu dengan yang pertama adalah para pedagang. Silaturahmi menanyakan terkait masalah bagaimana dampak setelah ditertibkannya pedagang kaki lima. Alhamdulillah supirnya menjelaskan bahwa pertama ketika sebelum ditertibkan pedagang kaki lima itu masuknya ke Pasar Induk 1 jam dan alhamdulillah pada malam Sabtunya itu masuk dan bongkar muat dikerjakan hanya 30 menit. Itu yang pertama dari para pedagang mendapat informasi daripada supirnya. Dan besok harinya kami melakukan menanyakan edukasi terhadap para pedagang supir truk
dan merasakan senangnya ketika masuk pasar induk. Alhamdulillah, karena tertibnya di pasar induk, bongkar muat sekarang sudah tidak ada hambatan lagi, merasa senang mereka. Demikian. Baik. Bagaimana imbas dari penertiban ini terhadap PKL resmi yang ada di Pasar Induk Kramat Jati, Pak? Terkait imbas pedagang kaki lima, imbasnya ya alhamdulillah di sini UPB dalam hal ini manajer Pasar Induk Kramat Jati, beliau memanusiakan manusia sehingga ketika ditertibkannya pedagang kaki lima, jadi menyiapkan tempat yaitu PKS, ya, pedagang kaki lima sementara yang ada di samping UPB Pasar Induk Kramat Jati. Jadi alhamdulillah dengan adanya penertiban kemarin itu tidak ada kendala dan merasa senang mereka dikasih tempat. Itu sementara. Demikian. Baik, Pak. Apakah pendekatan humanisme ini Anda juga melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat sekitar, Pak? Ya baik. Tentunya inilah beliau-beliau. Beliau ini adalah tokoh yang kami pandang, tokoh Pasar Induk Dedengkot lah kayak kami bilang, Haji Khalil. Beliau ini ketua APIK sekaligus ini sudah lama beliau berada di Pasar Induk. Dan tentunya juga tidak lain beliau ini. Beliau ini adalah saudara kita dari TNI. Dari TNI dan inilah stakeholder yang ada di kami. Ini. Puriti dari PT RKM. Ini tim sus. Dan bersama anggota kita Polsek Sektor Pasar Induk. Inilah yang kami lakukan, bekerja bersama-sama bersama saudara kita TNI, Polri dan stakeholder yang ada, RT, RW dan lurah pun, bahkan para tokoh agama yang ada di Pasar Induk, kami minta doa. Karena tanpa bantuan bersama-sama stakeholder dan doa kita bersama, mustahil Pasar Induk ini akan terjadi rasa aman dan nyaman. Ya. Kabarnya banyak preman taubat setelah berdialog dengan Anda. Dapat dijelaskan, Pak, bagaimana? Oh, baik. Terkait masalah untuk premanisme yang kami lakukan dengan secara humanis, kami rangkul karena punya visi dan misi dari awal. Yang ada di Pasar Induk maupun yang memajak Pasar Induk, kami anggap saudara. Jadi preman-preman pun kami anggap saudara. Kami didik, kami bina, kami kasih tahu kepada orang tuanya bahwa alhamdulillah orang tuanya menjenarinya dengan adanya didikan, bimbingan dari kami, sehingga alhamdulillah premanisme yang ada di Pasar Induk, alhamdulillah sekarang ini bahkan bisa dikatakan tidak ada lagi. Ya bersama inilah tokoh-tokoh yang kami jelaskan barusan ini, bersama-sama kita menjaganya demi kenyamanan Pasar Induk Kramat Jati. Demikian. Baik. Apa pesan Anda kepada warga di Pasar Induk Kramat Jati, Pak, agar selalu bersama menjaga Kamtibmas? Baik. Pesan kami kepada seluruh pedagang Pasar Induk dan masyarakat yang ada di Pasar Induk ini, ayo kita bersama-sama. Ya, ayo kita bersama-sama jaga Pasar Induk ini agar terciptanya rasa aman. Keberhasilan Kamtibmas memelihara keamanan ketertiban masyarakat di Pasar Induk tidak bisa dilakukan oleh individu, melainkan kita bersama-sama, baik TNI, Polri, manajer UPB Pasar Induk, PT RKM, stakeholder, tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di Pasar Induk, bersama-sama kita niatkan menjaga bersama-sama, yaitu memelihara keamanan ketertiban di wilayah Pasar Induk dengan cara kita bersama-sama. Sehingga keberhasilan ini bukan individu, keberhasilan kita bersama. TNI, Polri, tokoh masyarakat, stakeholder yang ada di Pasar Induk, bersama, sukses kita bersama. Demikian pesan daripada kami, mudah-mudahan, mohon doanya, mudah-mudahan Pasar Induk selalu aman, nyaman, sehingga masyarakat seluruhnya bisa merasakannya ketika masuk Pasar Induk. Demikian pesan daripada kami, mohon doa restunya, kami start selalu menjaga kebersamaan di dalam stakeholder yang ada di sini. Demikian.
Baik, terima kasih Pak Ibda Abdul Basit telah bergabung bersama kami di Polri TV. Salam presisi, Pak. Salam presisi.